Boleh cerita sedikit dari tahun lalu, FTV ini sudah ada, dari Mas Banda juga sudah cerita, sukses dengan share yang cukup baik sekali, dan tahun ini ada lagi. Yang berbeda mungkin di tahun ini seperti apa Pak Dadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, seperti tadi Pak Bana sampaikan bahwa kesuksesan FTV Ramadan tahun lalu kami membuat lagi FTV Ramadan di 2024 ini. Tentunya SCTV kan berpikir mesti ada sesuatu yang beda gitu untuk setiap tahunnya, dan untuk tahun ini kebetulan dari bincang-bincang kreatif lalu supaya berbeda daripada tahun yang lalu. Waktu tahun lalu kan hanya Dude sebagai pria misterius, sekarang ada 3 cowok keren sebagai pria misterius. Jadi lebih waktu itu Dude dengan karakter yang Dude, tiba-tiba sekarang ini dengan adanya Eza dan Lavinsky ini karakternya beda-beda. Jadi Dude dengan Dudenya, lalu Eza dengan pria misterius yang lebih bisa emosional. Iya. Sementara Lavinsky itu anak muda yang cool, yang objek dakwahnya juga anak muda tentunya. Jadi ini yang berbeda daripada tahun lalu, ada 3 pria misterius dengan karakter-karakter yang berbeda yang mendawai atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang dekat dengan masyarakat, dan kebetulan persoalannya juga kekinian banget, persoalan yang dihadapi oleh remaja, bagaimana dia bersikap di keluarga dan sebagainya, dan semua diatasi oleh 3 pria misterius. Oke, posternya dari 3 ya? Iya. Begitu Mas Dude ya? Ini bikin manajemen pria misterius atau gimana nih? Jadi sekarang ada 3 orang. Terus mungkin cerita Mas Dude, tahun lalu cukup bagus, sekarang juga mungkin sedikit berbeda. Tadi sudah Pak Dani ceritakan karakternya berbeda. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, katanya juga sempat ditonton sama senior-senior ulama ya. Yang itu juga sempat nonton, responnya seperti apa? Mungkin Dude bisa cerita. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya. Jadi alhamdulillah Udah cabut kali. program FTV yang tahun lalu sudah ada di Ramadan. Saya sangat bersyukur bahwa tahun ini SCTV dan Sinemart membuat lagi. Karena dari cerita yang ada itu, saya secara pribadi mungkin juga Vicky sama Eza merasakan itu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari setiap cerita-cerita yang kita mainkan. Kemudian saya, karena kalau nggak salah beberapa kali kan rerun gitu ya, tayang lagi gitu. Nah kemudian ada beberapa ustadz yang kemudian kasih komen gitu, wah itu bagus tuh katanya. Iya ustadz, jadi kalau bisa diteruskan gitu ya, insya Allah, karena media dakwah itu kan bisa banyak hal. Nah salah satunya dengan FTV Ramadan, insya Allah bisa orang dengan menonton tapi dapat hikmah. Mudah-mudahan hidayah pelan-pelan bisa merapat lah gitu ya, menyapa dengan baik insya Allah. Gak hanya yang nonton aja, kadang kita yang meranin juga kan. Salah satunya kan ada 2, saya ikutan juga tuh. Wah, Bukan saya kebakar di situ tuh, serem banget tuh. Jadi sekarang saya mau bikin salah, takut bahwa gue kebakar lagi. Karena sebelum kejadian Vira Busuri sudah muncul, tapi belum ketemu nih sama Eza sama Lafiki. Za, cerita sedikit Za, bergabungnya Eza di FTV Ramadan tahun ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya saya berterima kasih sekali pada SCTV dan Sinemart udah diajak untuk bergabung dengan untuk program FTV Ramadan ini dengan karakter yang agak sedikit berbeda juga, pria misteriusnya. Oh jadi memang beda? Kita berbeda semuanya gitu karakter. Kalau Dude apa? Kalau lo bisa? Gue mungkin lebih agak, enggak, gue sih lebih agak straight aja gitu ya. Oh, oke. Untuk ke yang ya to the point banget gitu. Masih inget gak satu gitu adegan atau dialog yang paling mengena buat lo sendiri gitu? Apa buat gue? Pasti paling lo ingat. Dialog itu seperti lo nasihatin ke orang tapi lebih ke elunya gitu kayaknya. Tapi benar. Itu ibaratnya gini, hebatnya adalah sekarang mungkin SCTV kan selalu mengeluarkan inovasi terbaru, termasuk dengan skenario yang baru juga gitu. Skenario yang baru ini kadang setelah gue baca, mungkin itu bisa jadi mirroring juga untuk diri gue sendiri gitu. Dan itu ibaratnya untuk gue sendiri yang memerankan, itu bagus untuk gue, apalagi untuk penontonnya. Nah itu harapannya kan, karena di pemain, di produksi, insya Allah mudah-mudahan sampai pesan itu ke para penonton juga. Thank you Bang Eza. Lafiki, mungkin cerita kalau tadi Eza sedikit straight, Dude dengan adem-ademnya, lo sendiri di sini sosok pria misterius ini hadir seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga
kurang lebih sama seperti yang disampaikan Mas Dude sama Bang Eza. Pastinya terlepas dari itu saya senang banget bisa ikut untuk meramaikan di Ramadan Penuh Cinta SCTV di tahun ini, apalagi mendapatkan peran yang sangat bagus dan itu juga berdampak juga untuk diri saya pribadi gitu. Untuk karakter yang saya mainkan secara keseluruhan lebih ke anak muda yang Pak Dhani bilang lebih kalem, masih ada santainya lah, masih ada senyum-senyumnya gitu, nggak yang straight banget yang kamu harus bertobat, nggak yang begitu gitu. Jadi masih dengan cara yang halus. Mudah-mudahan ini sampai ya, diferensiasi dari sosok misterius ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman nanti yang pada saat mungkin khilaf ingin berbuat kurang baik, tiba-tiba muncul sosok pria misterius di sebelah kanan atau kirinya. Oke, jadi memang mungkin saya sedikit jelaskan ya. Jadi sinetron, FTV ini ceritanya berbeda. Mungkin udah bisa nambahin juga, ceritanya berbeda. Tapi ada benang merah pria misterius ini yang muncul beberapa kali dan sekarang ada 3 orang pada saat orang ini atau tokoh ini ingin berbuat sesuatu. Mungkin bisa cerita sedikit? Ya baik, jadi konsep dasar dengan tahun lalu kurang lebih hampir sama, bahwa setiap judul berbeda cerita di antara judul yang lain. Nah, pria misterius inilah yang menjadi penasehat. Jadi ada di setiap judulnya untuk mengiringi tokoh-tokoh utamanya ini untuk kemudian menuju pertaubatan. Kalau tadi kata Mas Banar kan, proses pertaubatan itu yang sebenarnya digarap ya, dan mudah-mudahan pesan-pesan yang diproduksi oleh FTV Ramadan sampai ke penonton. Insya Allah seperti itu. Jadi saksikan. Kita udah ketemu ya satu FTV. Sudah. Saya sudah gabung di situ juga. Ketemu lagi ya. Betul. Judulnya luar biasa memang. Saya pertama kali baca skripnya. Tobat palsu pengoplos keji. Waduh. Ini kalau nggak ketabrak mobil ini kebakaran betul. Hancur aja saya sebelah kiri. Sekarang sih nggak berani berbuat jahat. Bohong aja nggak berani. Makanya saya baik-baik aja di sini. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman dari FTV Ramadan.